If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-8 PGSD 2023E akan memenuhi tugas keterampilan berbicara melalui praktik debat. Saya Rian Cekti Pramudia dengan NIM akhir 152 dan juga teman-teman saya. Saya Nimatus Solihah dengan NIM terakhir 139. Saya Alivia Syifa Kurniani dengan NIM terakhir 133. Saya Diva Oliara Mala Fitri dengan NIM terakhir 168. Saya Jufira Aprilia Isana dengan NIM terakhir 161. Baik, bagaimana videonya? Mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara dan peserta lomba debat tahun 2024 serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman ke-8 menuju jalan terang benerang, yakni Adinul Islam. Perkenalkan, saya Nimatus Solihah selaku Master of Ceremony pada lomba debat tahun 2024 dengan tema Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, inti acara. Kelima, pengumuman pemenang. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Dewan Juri kepada Ibu Jovita Aprilia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panitia lomba debat tahun 2024 dan peserta lomba debat tahun 2024 serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di acara lomba debat ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya sebagai juri ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara lomba debat kali ini. Semoga lomba debat kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Sebelum kita melanjutkan acara, saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang terjadi. Saya berharap acara lomba debat ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam inti acara, yaitu debat. Kepada Bapak Rian Tokti sebagai moderator untuk memandu jalannya debat, saya persilakan. Terima kasih kepada MC yang bertugas atas kesempatannya. Saya Rian Cekti Pramudia selaku moderator yang akan memandu jalannya lomba debat pada kali ini. Adapun dua peserta perlombaan debat pada kali ini yaitu Saya Alifia Syifa Purniani. Saya Diva Rahma Fitri. lomba debat kali ini bertema bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak. Lomba kali ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu yang pertama adalah sesi adu argumen dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Baik, saya akan memulai lomba debat ini mulai sekarang. Baik, sebelum memulai perlombaan debat pada kali ini, saya akan membacakan SK ataupun peraturan dalam perdebatan. Yang pertama, perlombaan debat terdiri dari dua peserta, yakni pro dan kontra. Yang kedua, setiap peserta berkesempatan untuk memberikan argumennya selama 2 menit. Yang ketiga, sanggahan dapat diberikan apabila peserta selesai memberikan argumennya. Yang keempat, peserta tidak boleh berkata kasar, politis, maupun sara. Yang kelima, peserta tidak boleh menunjuk pada lawan. Yang keenam, jika ingin memberikan sanggahan, peserta diwajibkan mengangkat tangan dan mengucapkan interupsi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan topik pada debat kali ini. Pola asuh orang tua terhadap anak adalah cara pengasuhan orang tua agar anak memperoleh sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika masyarakat. Pada kali ini, pola asuh yang akan kita bahas adalah dua jenis. Yang pertama adalah pola asuh otoritatif dan pola asuh neglectful. Baik, untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif sendiri adalah bagaimana orang tua responsif, mendengarkan, dan juga menciptakan rasa kesadaran pada anak dengan cara menjelaskan setiap aturannya secara bijaksana. Baik, saya izinkan untuk para peserta menanggapinya, dimulai dari peserta yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pola asuh otoritatif dapat meningkatkan kepercayaan diri terhadap anak. Mengapa? Karena ketika anak didengarkan dan didukung aspirasinya, itu dapat meningkatkan kepercayaan diri anak. Sehingga untuk kedepannya anak menjadi lebih percaya diri, lebih bisa mengekspresikan dirinya di depan khalayak umum. Untuk yang kedua, prestasi anak dapat meningkat karena orang tua jelas mendukung apa yang diinginkan anak dan mendukung kebutuhan anaknya. Dan yang ketiga, anak menjadi tidak mudah temperamental. Maksudnya, anak tidak mudah marah dan bisa mengontrol emosinya karena orang tuanya menjelaskan dengan halus. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas argumennya. Saya akan mempersilahkan untuk peserta kedua menjelaskan argumennya. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya kurang setuju terhadap pendapat Anda. Karena menurut saya, pola asuh otoritatif ini adalah pola asuh yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam komunikasi. Nah, pada pola asuh ini, orang tua mendorong anak untuk melakukan sesuatu tanpa melibatkan alasan atau penjelasan yang lebih rinci. Yang kedua, pada pola asuh ini menyebabkan kekurangan fokus pada anak. Yang ketiga, pola asuh ini dapat menyebabkan kekurangan fokus pada kemampuan komunikasi. Orang tua mendorong anak untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan pendekatan yang mengasuh dan mendukung anak. Terima kasih. Interupsi. Baik, interupsi saya izinkan. Pada poin keterbatasan komunikasi dan merusak komunikasi anak, itu contohnya seperti apa? Baik, saya izinkan peserta kedua untuk menjawab. Baik, keterbatasan komunikasi yang saya maksud di sini adalah orang tua mendorong anak untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan alasan atau penjelasan yang jelas. Jadi nanti anak bisa menjadi salah paham.
penjelasan yang diberikan orang tua itu setengah-setengah, tidak langsung. Seperti itu. Terima kasih. Interupsi. Baik, saya izinkan. Sedangkan pada pola asuh otoritatif, orang tua itu menjelaskan dengan rinci. Karena konsep pola asuh otoritatif kan responsif. Nah, itu kan menjelaskan secara rinci. Mengapa bisa dikatakan penjelasannya tidak rinci? Baik, saya izinkan Anda untuk menjawab. Menurut jurnal yang saya baca, pola asuh ini bisa membuat mereka merasa takut untuk berbicara terbuka. Anak mungkin merasa sulit untuk menyampaikan pikiran atau perasaan mereka secara jujur karena takut akan respon orang tua yang mungkin keras atau mengkritik. Seperti itu. Terima kasih. Interupsi. Maaf, interupsi saya tolak karena kita harus menuju ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana pola asuh neglectful. Pola asuh neglectful adalah pola asuh di mana orang tua terkesan tidak peduli, abai, ataupun acuh terhadap bagaimana hari-hari anak. Seperti halnya seorang orang tua yang selalu bekerja tanpa menanyakan bagaimana cerita anak ataupun hari yang telah dilalui oleh anak tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan untuk peserta kedua menanggapi topik yang baru saja saya sampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya setuju dengan pendapat moderator karena dalam pola pengasuhan ini dapat mendorong otonomi anak. Dalam pola asuh neglectful, orang tua mendorong anak untuk belajar bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya, pola asuh ini juga dapat membangun karakter pada anak. Pola asuh ini mendorong anak untuk melakukan tindakan tidak hanya dengan sekedar disetir. Yang terakhir, pola asuh ini membuat anak menjadi lebih terbuka. Pada pola asuh ini, orang tua tidak selalu turun tangan. Hal ini dapat membuat anak menjadi terbuka dan memiliki inisiatif untuk bertindak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan peserta pertama untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, pola asuh neglectful kurang tepat jika diaplikasikan pada budaya di Indonesia. Mengapa demikian? Karena ketika orang tua bekerja dari pagi hingga malam, anak akan merasakan kurangnya kasih sayang dan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak. Mengapa demikian? Itu disebabkan karena waktu yang dilalui bersama keluarga atau quality time bersama keluarga itu kurang. Nah, ketika anak merasa kurang diperhatikan dan kurang kasih sayang, anak susah mengontrol emosi, empati, dan simpati. Terima kasih. Moderator interupsi. Baik, saya izinkan. Baik, izin menanggapi. Untuk bekerja sendiri itu dapat terjadi karena faktor ekonomi. Dan untuk kasih sayang sendiri, kasih sayang tidak harus dari orang tua. Bisa dari orang terdekat seperti neneknya, bibinya, atau mungkin dari daycare. Selanjutnya untuk kurang empati. Nah, kurang empati ini terjadi karena pembangunan karakter anak sendiri itu. Jadi kalau anak kurang empati, berarti itu kesalahan dari pembangunan karakter orang yang mengasuhnya. Gitu. Terima kasih. Interupsi. Baik, saya izinkan. Kalau begitu, karakter anak kan dapat terganggu kan? Nah, berarti anak juga dapat bingung. Kenapa kok dia bingung? Karena dia tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dia diasuh oleh keluarga, dia diasuh oleh daycare sama pengasuhnya. Dia bingung karena perbedaan pola asuh 3 orang ini yang signifikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat. Interupsi. Maaf, interupsi saya tolak. Karena keterbatasan waktu pada sesi adu argumen kali ini, kita akan langsung beranjak ke sesi tanya jawab. Baik, sesi tanya jawab dimulai sekarang. Menurut pendapat kalian, pola asuh apa yang cocok diterapkan pada masyarakat Indonesia yang beragam? Baik, izin menjawab. Menurut pendapat saya, pola asuh yang cocok diterapkan itu pola asuh otoritatif. Mengapa demikian? Karena pola asuh otoritatif berdampak pada kesehatan mental anak di kemudian hari. Sehingga ketika anak beranjak dewasa, karakter dan mentalnya tidak mudah untuk diinjak-injak. Nah, anak sendiri itu kan generasi penerus bangsa yang nantinya akan mengembangkan dan membawa nama bangsa untuk lebih maju dan berkembang. Izin menjawab.
Menurut saya, akun ASI yang cocok adalah Negrevo. Mengapa demikian? Karena mayoritas masyarakat Indonesia bekerja, terutama Gen Z sekarang yang gila kerja. Selain itu, terdapat pula orang tua yang single generation, di mana mereka lah satu-satunya orang yang bekerja dalam keluarga mereka. Dengan tingkat gaji di Indonesia terbilang sangat rendah dan dengan biaya hidup yang cukup tinggi, menurut saya, jika hanya satu orang tua yang bekerja itu tidak bisa. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, karena sesi tanya jawab telah berakhir, maka kita menuju ke kesimpulan. Kesimpulan dari debat kali ini bahwa komunikasi adalah aset yang paling penting dalam hubungan antara orang tua dengan anaknya. Tetapi, tidak bisa kita menyalahkan orang tua sepenuhnya, karena orang tua harus bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya dari pagi hingga ke petang. Mereka bukannya tidak mau peduli kepada anak, tetapi mereka terpaksa melakukan itu demi mencukupi keinginan anaknya. Baiklah, saya tutup sesi debat pada kali ini. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana proses debat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita masuk acara pada pengumuman pemenang. Di tangan saya sudah ada hasil penilaian pemenang lomba debat tahun 2024. Dari hasil kriteria penilaian juri memutuskan pemenang lomba debat tahun 2024 dengan skor 525 diraih oleh Alivia Siva. Kepada Alivia Siva kami persilakan untuk maju ke depan untuk menerima piagam penghargaan lomba debat tahun 2024. Untuk pemberian piagam penghargaan, kami persilakan Ibu Jovita Aprilia selaku juri untuk memberikan piagam penghargaan. Kepada Ibu Jovita Aprilia, kami persilakan. Ya, selanjutnya kita melakukan sesi foto terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk Ibu Jovita dan Alivia Siva, kami persilakan untuk duduk kembali. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Alivia Siva sebagai pemenang lomba debat tahun 2024. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah video praktik debat yang kami buat. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan dan perbuatan kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.